Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para pinisepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat ingkang sedaya dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama. Dan mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita sebagai pengikutnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita sampai ke hadis yang ke-13. Sebelum kita kaji hadis ini, kita awali dulu majelis kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini adalah hadis yang ke-13 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu tentang mencintai saudara sesama muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang sangat terkenal karena periwayatan hadis beliau, dan beliau termasuk salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita baca dahulu hadis ini. An Abi Hamzah, monggo. An Abi Hamzah, monggo tirukan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita artikan satu persatu Bapak Ibu sekalian. An Abi Hamzah, dari bapaknya Hamzah. Jadi Anas bin Malik itu memiliki putra yang namanya Hamzah, sehingga disebut dia dipanggil dengan Abu Hamzah. Nah, ini namanya panggilan kunyah gitu ya, dari Abu Hamzah. Anas bin Malik radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khadim, pembantunya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang Anas itu orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, dan memang beliau banyak membantu kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah salah seorang sahabat yang hidup di Sofah. Maksudnya Sofah itu adalah tinggal di sekitar Masjid Nabawi begitu. Dan memang perannya adalah dalam rangka untuk membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, di samping juga Abu Hurairah gitu ya. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'min, tidak beriman, ahadukum, salah seorang di antara kalian. Ini Rasulullah menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah fungsinya lil hal
wal mustaqbal, untuk sekarang dan yang akan datang. Nah, perannya adalah kontinuitas, terus berlangsung ya. Terus berlangsung. Artinya bahwa keimanan itu sesungguhnya, proses iman itu tidak akan pernah berhenti. Begitu. Jadi kehidupan atau peran kehidupan iman di dalam diri seseorang itu tidak akan pernah berhenti, terus senantiasa berdinamika, ya, berdinamika. Makanya di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan fi'il mudhari' karena sifatnya aktif. Berbeda kalau fi'il madhi. Kalau fi'il madhi itu telah lalu, artinya sesuatu yang sudah berlangsung dan itu sifatnya mati. Nah begitu kalau fi'il madhi ini. Tapi kalau fi'il mudhari' itu sifatnya terus kontinum, berlangsung, dinamik. Nah begitu. Maka di sini Rasulullah menyatakan la yu'minu, tidak beriman siapa ahadukum, salah seorang di antara kamu, hatta sampai yuhibba. Memang kata hatta itu salah satu adah, salah satu fungsi di dalam bahasa Arab itu yang menasabkan fi'il mudhari', sehingga kemudian aslinya itu yuhibbu menjadi yuhibba karena kemasukan hatta yuhibba, aslinya yuhibbu karena kemasukan hatta, maka dibaca nasab, yang tanda nasabnya itu adalah fathah di akhir kata. Yuhibbu yang aslinya yuhibbu, maka kemudian dibaca nasab, ya, mansub, tanda nasabnya adalah fathatun dhahiratun fi akhirih. Nah, li akhihi, untuk saudaranya, ya, hatta yuhibba li akhi, sampai dia itu mencintai li akhihi, terhadap saudaranya, ya, apa-apa yuhibbu, yang mana ia itu cinta, li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Dengan terjemahannya adalah, ya, seseorang itu tidak dikatakan imannya itu sempurna, kata Rasulullah, sampai dia itu mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Dengan ungkapan lain, menganggap atau memperlakukan saudaranya selayaknya memperlakukan dirinya. Yaitu. Nah ini kata Rasulullah niku Bapak Ibu sekalian, dados nek yen kita pengen imanipun sempurna, maka kita harus bisa dan mampu memperlakukan saudara kita sesama muslim itu sebagaimana kita itu memperlakukan diri kita sendiri, atau kita itu ingin diperlakukan. Nah itu, ingin diperlakukan. Nah itu. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal pokok dalam hadis ini, ya. Ada 3 kata kunci pokok, yaitu iman, persaudaraan, dan cinta. Begitu ya. Jadi ada 3 kata kunci pokok itu. Yang ketiga hal itu dalam konteks hubungan kita dengan sesama muslim itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Begitu. Di sini Rasulullah menyatakan tadi la yu'minu, iman, ya. Iman. Kalau saya telusuri dalam kitabnya Raghib Al-Asfahani, Mufradat Al-Fadil Quran, beliau itu menyatakan bahwasanya iman itu digunakan untuk 2 kategori. Yang pertama, iman menika untuk menyebut agamane Rasulullah atau syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Nah, pengikut yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, ya, dengan keyakinannya dan apa-apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu disebut sebagai orang yang beriman. Nah, sehingga kemudian iman menika sebagai identitas, ya, identitas bagi syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau kita lihat telaah lebih jauh, memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita kaji gitu ya, memang syariat Islam itu kan dibedakan secara global, itu kan ada iman, ada syariat, dan ada akhlak, begitu. Ada iman, ada akidah, begitu ya, ada akidah atau iman, ada syariat, dan ada akhlak. Ini kalau kita baca bukunya Syekh Mahmud Saltut itu ya, dia menulis buku itu Al-Islam Aqidah wa Syariah. Islam itu adalah akidah dan syariat. Nah, kalau di Muhammadiyah itu sendiri, Islam dibedakan dalam 4 kategori. Ada apa? Ada akidah, ada ibadah, ada muamalah duniawiyah, dan ada akhlak. Makanya di sini keimanan itu menjadi bagian identitas dari keagamaan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kemudian yang kedua adalah kata iman itu menurut Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat Al-Fadil Quran adalah digunakan untuk menyebut suatu proses untuk mencapai derajat kemuliaan ataupun derajat pujian. Nah begitu, ini adalah satu proses Bapak Ibu sekalian. Artinya satu proses itu setiap orang harus melaluinya ketika dia itu menyatakan iman, begitu. Nah, dalam kaitan ini kalau kita merujuk kepada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan, dalam konteks proses ini yang dinamakan Yang dinamakan iman itu adalah tahqiqum bil qalbi, tahqiq atau tasdiqum bil qalbi, membenarkan dengan hati, itu yang namanya iman. Kemudian yang kedua adalah iqrarum bilisan, ya, iqrarum bilisan, dinyatakan dengan lisan. Dan kemudian yang ketiga adalah wa amalun bil arkan, dilakukan dengan perbuatan. Terus yang namanya iman menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak cukup sekedar apa yang kita yakini, tetapi keyakinan itu mencakup apa yang kita yakini, ya, kita benarkan di dalam hati. Kemudian kebenaran yang dalam hati yang kita yakini itu tadi kemudian diucapkan, ya, dinyatakan dengan lisan kita. Kemudian tidak cukup itu, kemudian diwujudkan dalam bentuk perbuatan nyata dengan dengan al-jawarih, dengan anggota badan kita. Nah itu, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya iman, ya, iman begitu, maka 3 rangkaian pokok itu tadi, 3 rangkaian pokok itu tadi. Maka oleh sebab itu yang namanya iman yang ada di dalam hati itu akan senantiasa mengejawantah dalam laku berupa perkataan ataupun dalam perbuatan kita. Baik. Maka disinilah kemudian kalau menurut sebagian para ulama, apa yang diucapkan dalam lisan itu ataupun apa yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan itu menurut sebagian ulama itu adalah samaratul iman atau buah daripada iman itu sendiri. Tapi bukan iman itu sendiri. Iman itu ada di hati. Tapi segala sesuatu yang ada di hati itu kemudian mewujud dalam bentuk buah, ya, yaitu yang ada di dalam lisan kita dan apa yang ada di dalam perbuatan kita itu tadi. Oleh sebab itu maka keimanan Bapak Ibu sekalian, maka ya harus diwujudkan, dinyatakan, dikonkretkan begitu. Tidak sekedar kita sembunyikan di dalam hati begitu. Makanya banyak ayat di dalam Al-Qur'an itu menyatakan ishadu bi anna muslimun. Persaksikan, perlihatkan kepada orang lain kalau kita ini sebagai orang Islam. Perlihatan kepada orang lain kalau kita itu melakukan syariat atau agama itu dengan benar. Supaya apa? Supaya orang lain itu bisa mencontoh, supaya orang lain itu bisa meniru ataupun meneladani. Itu salah satu
fungsinya mengapa kita itu kok kemudian dituntut oleh agama ini ketika kita menyatakan iman itu tidak sekedar apa yang ada di dalam hati. Nah ini iman, Bapak Ibu sekalian. Makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan hatta yuhibbu, belum dinyatakan iman kalau kita itu belum sampai kita itu menyatakan kecintaan. Nah itu kan belum menyatakan kecintaan di dalam hati kita itu tadi. Nah ini salah satu buah itu ya, samaratul iman itu samaratul iman. Nah di sini dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan cinta ini, kalau saya merujuk kepada kitabnya Ibnul Mandur Lisanul Arab, beliau menyatakan bahwasanya al-hub ataupun mahabbah itu adalah lawan dari kata al-bughdun. Bughdun itu adalah kebencian, ya, ketidaksukaan ataupun kemarahan. Jadi cinta itu lawan daripada kebencian ataupun ketidaksukaan ataupun kemarahan. Nah ini menurut Ibnu Mandur itu. Sementara kalau kita merujuk kepada Samin Al-Halabi dalam kitabnya Umdatul Hufaz, ya, beliau menyatakan bahwa cinta itu dimaknai menghendaki kebaikan terhadap segala sesuatu yang ia lihat ataupun segala sesuatu yang ia pikirkan ataupun yang ia duga. Jadi yang namanya kecintaan itu ada nilai kebaikannya di sana, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya cinta itu ketika tidak ada nilai kebaikan itu bukan dinamakan cinta. Ada sesuatu kebaikan. Maksudnya adalah kita itu menginginkan sesuatu yang baik. Nah itu. Kalau dalam konteks hubungan kita dengan sesama umat Muslim, ketika kita melihat orang Muslim, kondisi umat Muslim, keadaan umat Muslim, kita itu berkeinginan saudara kita itu yang sesama Muslim ingin menjadi orang yang baik. Baik. Ada keinginan kita untuk itu, untuk supaya menjadi orang yang baik, ada kebaikan dalam hidupnya itu bagi orang-orang Muslim, orang-orang mukmin. Itu karena faktor cinta itu tadi. Cinta begitu ya, kriterianya begitu, cinta begitu. Jadi yang namanya cinta itu diikat dengan nilai-nilai kebaikan. Itu kalau kita merujuk kepada pendapatnya Ibnu Mandur begitu di dalam kitabnya Lisanul Arab, beliau itu menyatakan tentang itu. Nah, cinta dalam konteks persaudaraan sesama Muslim itu ya saling mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan manfaat. Artinya hubungan antara sesama Muslim itu ya saling memberi, take and give, memberikan manfaat, memberikan maslahat, nah itu bagi kehidupan bersama, saling menopang, saling menolong antara satu dengan yang lain. Nah begitu. Nah itulah yang dinamakan cinta, ya, antar sesama kaum muslimin itu tadi. Makanya kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan di dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menikah, beliau menyatakan la yablughu 'abdun, la yablughu, ya, tidak akan sampai abdun seorang hamba hakikatul imani kepada hakikat ataupun kebenaran keimanan itu hatta sampai yuhibba, dia itu mencintai linasi untuk manusia ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia itu mencintai untuk dirinya sendiri minal khairi, dari kebaikan. Nah begitu. Jadi kriterianya adalah al khair, kebaikan di sana. Jadi kecintaan kita kepada sesama umat manusia itu adalah dimensinya karena faktor kebaikan itu sendiri. Nah ini begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan cinta itu begitu. Jadi ada dimensi nilai-nilai kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah saudara. Nah ini saudara. Nah ini kalau kita rujuk di dalam kitabnya Raghib Al-Asfahani, Mufradat Al-Fadil Quran, beliau itu menjelaskan bahwasanya yang namanya al-ah atau ahun saudara itu
mengandung makna ikatan bersama. Ikatan bersama. Beliau menyatakan di dalam kamusnya itu ahun al-aslu, ahun al-aslu dasarnya ahu. Nah itu ada wawu di belakangnya itu. Jadi kata ahun itu aslinya ada kata wawunya di belakang kata ahun itu. Wa huwa yaitu al-musyariku akhara, yaitu dia itu merupakan satu mengikat dirinya kepada orang lain fil wiladati karena faktor wiladah, faktor kelahiran, ya, faktor kelahiran. Minat torfaini dari dua asal, maksudnya ayah dan ibu. Jadi kalau menurut Rahib Al-Asfahani, bahwa yang namanya saudara itu pada awalnya adalah maknanya adalah ikatan, ya, ikatan bersama dengan yang lainnya karena faktor kelahiran dari dua orang tua. Au min ahadikima, atau dari salah satunya, ya, salah satunya mungkin ya dari ibu, saudara dari ibu saja, atau saudara dari bapak saja, ayah saja, begitu. Au minar rodai, atau karena faktor susuan, ada saudara susuan, ya, ada saudara susuan. Maksudnya saudara susuan itu adalah ketika orang lain menyusu kepada ibu kita, maka kemudian itu menjadi saudara kita, saudara susuan namanya. Ya, saudara susuan itu tidak boleh menikah. Kita tidak boleh menikah dengan saudara susuan seperti saudara nasab, begitu. Walaupun saudara susuan itu tidak menerima waris, nah begitu, tidak menerima waris, tapi kita tidak boleh menikah dengan saudara susuan. Wa yusta'aru fi kulli musyarikin li ghairih. Kemudian yusta'aru digunakan istilah kata ahun itu tadi fi kulli musyarikin dalam setiap ikatan bersama li ghairihi untuk yang lainnya, fil qabilati karena faktor kesukuan, au fid dini karena faktor keagamaan, au fi sun'atin atau karena faktor profesi, au fi muamalatin atau karena faktor muamalah, hubungan muamalah, au fi mawaddatin atau karena faktor hubungan percintaan ataupun cinta, wa fi ghairi dzalika minal munasabati ataupun yang lainnya sesuai dengan konteks. Jadi kata-kata akhun itu memang dasarnya itu karena faktor karena faktor nasab yang kemudian digunakan untuk menyebut hubungan-hubungan yang lain, ya, seperti karena faktor keagamaan, suku, ya, profesi, ya, dan lain itu maka disebut sebagai saudara. Nah, kita sebagai sesama muslim itu diikat karena faktor keagamaan. Jadi kita bersaudara karena diikat karena faktor keagamaan itu. Nah, ini kalau kita merujuk dalam pengertiannya begitu, Bapak Ibu sekalian. Dan saya kira kalau kita merujuk di dalam ayat-ayat Al-Quran sangat banyak sekali yang menekankan bagaimana seorang muslim itu harus kemudian bersaudara dengan muslim yang lain karena diikat dengan persaudaraan. Demikian juga orang-orang musyrik, mereka itu bersaudara karena faktor diikat karena kesyirikan mereka. Itu juga disebut di dalam Al-Quran. Mereka saling membantu di antara satu dengan yang lain karena faktor kesyirikan, kekafiran mereka. Kita sebagai orang-orang muslim disebut sebagai bersaudara karena saling antara satu dengan yang lain itu tadi saling membantu karena faktor keimanan yang kita miliki itu tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus tiga hal itu Bapak Ibu sekalian yang tidak boleh kita kita pisah-pisahkan, ya, antara satu dengan yang lain, yaitu iman. Yang iman itu melahirkan kecintaan yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, yang kemudian itu menjadi faktor perekat persaudaraan di antara kita sebagai orang-orang
Muslim, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, ketika saudara-saudara kita di Palestina mengalami penderitaan karena faktor perang itu, maka kita termotivasi untuk membantu, memberikan infak kita, sedekah kita itu, walaupun kita nggak ngerti, ya, nggak pernah bertemu. Kenapa? Karena ada rasa kecintaan yang ada di dalam diri kita untuk membantu, untuk kehidupan kita itu bisa dapat kita lihat dengan baik, menjadi baik dengan bantuan yang kita kirimkan, dengan bantuan yang kita tunaikan itu untuk mereka itu. Ini salah satu contoh. Ada motivasi-motivasi. Ketika dulu saudara-saudara kita itu di Aceh mengalami musibah tsunami, kita bersama-sama memberikan infak untuk mereka, ya, supaya apa? Supaya mereka itu nantinya dengan bantuan itu akan kembali baik. Dan ini motivasi yang tumbuh di dalam diri kita itu karena faktor keimanan. Jadi iman yang ada dalam diri kita itu menumbuhkan rasa cinta, dan itu menjadi faktor perekat di antara kita sesama kaum muslimin untuk saling membantu di antara kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di sini saya tuliskan itu cara membangun persaudaraan sesama muslim. Itu bagaimana? Ini ya, salah satunya adalah kita menjadi penolong saudara kita sesama muslim. Karena di dalam ayat Al-Qur'an itu sangat ditekankan sekali bagaimana kita itu untuk saling bantu, saling menolong. Itu kan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu dalam surat Al-Maidah. Kemudian juga dalam dalam surat Al-Hasr itu ayat 9, 10 itu juga sama itu. Itu terkait dengan dengan orang-orang Ansor, ya. Terkait dengan orang-orang Ansor yang begitu baiknya menerima dengan baik sahabat-sahabat Muhajirin itu ketika mereka itu hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Bahkan kalau kita baca riwayatnya Bapak Ibu sekalian, itu orang-orang Muhajirin ketika pindah ke Madinah menikah, itu sahabat Ansor itu saking baiknya luar biasa. Ya. Jadi orang-orang Muhajirin nggak membawa harta dari Mekah, karena harta semuanya ditinggalkan di Mekah. Mereka ke Madinah nggak membawa apa-apa. Di Cina kemudian sahabat-sahabat Ansor itu memberikan pertolongan kepada sahabat-sahabat Muhajirin. Bahkan ada sebagian sahabat-sahabat Ansor itu yang memiliki istri itu diberikan kepada sahabat-sahabat Muhajirin. Itu saking baik istri loh Bapak Ibu sekalian, disukani. Coba bayangkan istri disukani itu sahabat-sahabat Ansor kepada kaum Muhajirin. Itu karena begitu wa yusiruna ala anfusihim khasasah, itu kan disebut di dalam ayat ini, wa yusiruna ala anfusihim khasasah. Dia itu mengutamakan sahabatnya itu. Enggak punya rumah dikasih rumah. Kepengen dagang dimodali. Itu luar biasa. Ini contoh bagaimana persaudaraan antara Ansor dan Muhajirin itu begitu luar biasa. Ini karena faktor iman Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak iman, nggak mungkin itu untuk kemudian mereka itu melakukan yang demikian. Karena ada iman, tumbuh rasa kasih sayang, gitu kan. Kemudian saling membantu antara satu dengan yang lain. Itu motivasinya karena faktor. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, rendah hati dan saling memberikan salam. Ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita itu saling merendahkan hati kita, ya. Menjauhkan watak takabur, sombong di antara kita. Karena apa? Karena watak takabur, sombong itu menyebabkan iri hati, dengki, ketidaksukaan antara kita sesama orang-orang muslim. Maka ya salah satu bentuk bagaimana kita itu merendahkan hati kita itu adalah
ketika kita bertemu untuk saling sapa, minimal salam, assalamualaikum. Nah, itu salah satunya begitu. Itu Rasulullah SAW mengajarkan begitu. Ketika orang-orang Muslim bertemu, tandanya itu adalah saling sapa. Sapanya itu salam dahulu, assalamualaikum. Jadi saling assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Itu ketika bertemu boten mendel kemawon, temu papasan meneng baik. Jadi saling kita ketika bertemu saling menyapa, minimal salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu caranya begitu. Nah di sini Rasulullah SAW itu menyatakan la tadkhulul jannata. La tadkhulul jannata, kalian itu tidak akan pernah bisa masuk surga hatta sampai tu'minu, kalian itu beriman. Wa la tu'minu, dan kalian itu tidak akan pernah beriman hatta tahabbu, sampai kalian itu saling mencintai, kata Rasulullah. Kuncinya begitu. Jadi kita tidak akan bisa masuk surga kalau kita nggak punya iman. Dan iman itu akan hilang di dalam hati kita itu karena nggak ada rasa cinta di antara kita. Kata Rasulullah lagi, awala adullukum, maukah kalian itu aku tunjukkan ala syai'in, kepada sesuatu, idza fa'altum, tatkala kalian itu melakukan itu, tahabbtum, maka kalian itu saling mencintai. Kata Rasulullah itu. Ditakok nih para kaum muslimin pada saat itu, para sahabat itu itu. Maukah aku tunjukkan kepada sesuatu, ketika kalian itu melakukan maka kalian itu saling mencintai, kata Rasulullah. Maka di sini Rasulullah bersabda, afsus salam bainakum, maka tebarkanlah salam di antara kalian. Ya. Tebarkanlah salam, saling bersapa dengan salam di antara kita. Nah ini kalau kita terjemahkan sangat luas sekali Bapak Ibu sekalian. Salam di sini dalam pengertian yang sangat luas sekali. Salam dalam pengertian ucapan, salam juga dalam pengertian perbuatan kita. Gitu. Salam dalam pengertian perbuatan kita. Artinya bahwasanya kita sebagai seorang muslim itu tidak saling mendolimi, tidak saling menyakiti. Tetapi dengan keberadaan kita itu, orang lain itu merasa nyaman, orang lain itu merasa terlindungi, orang lain itu merasa dihormati ataupun dihargai dan sebagainya. Artinya di sana tidak ada saling menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Nah ini salah satu hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian dalam kaitannya kita itu menjaga ukhuwah kita, persaudaraan kita sesama kaum muslimin begitu. Karena memang kalau kita lihat, kalau kita membaca medsos itu Bapak Ibu sekalian, hati kita kadang-kadang luar biasa karena faktor perbedaan yang tidak begitu itu dibikin kita itu kemeropok hati itu, ya kan? Kalau kemarin itu ada istilah kadrun, ada yang istilah apalagi itu. Nah, lawannya kadrun itu apa? Cebong, kadrun, cebong dan sebagainya. Itu kan menyakitkan itu kan. Orang dikatakan kadrun, kami itu cebong loh, itu menyakitkan ya. Balas lagi, kami itu kadrun ya, ini yang menyakitkan itu. Sama orang-orang muslim seharusnya tidak boleh, ya, nggak boleh. Apalagi nyebut-nyebut perkataan yang fasik kepada sesama umat muslim begitu, itu sangat dilarang oleh syariat kita. Kemudian yang selanjutnya adalah saling menasihati di antara kita sesama umat muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu salah satu fungsi keberadaan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi karena yang kita inginkan itu adalah kebaikan sesama, kebaikan bersama. Maka kalau ada saudara kita, teman kita
kok ada hal-hal yang kurang baik, maka kita cepat untuk menasihati. Ya menasihatinya enggak langsung ditegur di depan umum atau tidak Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa ya kita duduk berdua ngomong, ngobrol, nyantai, bahkan mungkin dengan guyon begitu ditegur dengan baik. Itu salah satu fungsi sahabat, salah satu fungsi saudara. Supaya apa? Supaya teman kita yang keblusuk itu tidak kemudian terjebak terlalu lama, bisa ngerti jalan keluarnya dan seterusnya. Enggak kita biarkan. Jadi caranya ngoten niku, saling menasihati. Kemudian yang selanjutnya adalah silaturahmi. Saling mengunjungi. Nah ini mengunjungi ini tidak sekedar pada saat sakit Bapak Ibu sekalian. Ketika sakit baru berkunjung, tidak begitu. Tetapi saling mengunjungi ini penting di dalam rangka untuk mempererat persaudaraan di antara kita. Ya. Berkunjung ke rumah dan seterusnya itu. Jangan sampai kalau kemudian kita tidak pernah berkunjung dengan sahabat-sahabat kita dan seterusnya. Ya begitu. Nah ini ada satu cerita dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian. Ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, zara'ahun lahu, dia menziarahi, mensilaturahmi saudaranya. Fi qaryatin ukhra di desa yang lain. Fa'arsadallahu lahu ala madra jadihi malakan. Fa'arsadallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan lahu untuknya ala madra jadihi, dalam perjalanan itu malakan. Seorang malaikat. Falama ata alaihi, tatkala malaikat itu datang ataupun mendatangi alaihi kepadanya, qala, malaikat itu takon, bertanya kepadanya, aina turid, fulan, hendak kemana anda? Hendak kemana anda? Qala, maka orang itu menjawab, uridu akhun li fi hadhil qaryah, saya ingin berkunjung akhun li, saudaraku fi hadhil qaryah, di kampung ini. Maka kemudian malaikat itu tanglek melih. Hal laka alaiki minan ni'mati tarubbuha, hal laka, apakah kamu memiliki alaihi untuknya min nikmatin, dari suatu nikmat, tarubbuha yang mana kamu akan berbuat baik kepadanya. Qala, maka orang itu menjawab, la, tidak, saya tidak memiliki. Ghairu anni, selain saya itu ahbabtuhu, selain daripada saya, selain saya itu mencintai saudara saya itu tadi. Jadi walaupun dia itu gak punya apa-apa, untuk Bapak Ibu sekalian, dia itu mau sholat, mau berkunjung ke saudaranya itu tadi. Maka kemudian malaikat itu menegaskan, fa inni Rasulullah, fulan, sesungguhnya aku ini adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala ilaika, kepadamu. Bi anallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad ahabbaka, Allah Subhanahu wa taala telah mencintaimu, kama ahbabtahu fi, sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kita mengunjungi saudara kita sesama muslim itu pada saat di perjalanan itu kita sudah diintil oleh malaikat. Yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka untuk mengintil orang yang menziarahi saudaranya itu tadi. Ini salah satu keutamaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang lainnya adalah menunaikan hak saudara kita. Jadi saudara-saudara kita itu memiliki hak kepada kita Bapak Ibu sekalian. Ini kalau di dalam hadis itu ada 2 versi, ada 5 hak saudara kita kepada kita, ada 6 hak. Ya. Ini yang saya bacakan bahwa seorang muslim itu ada 6 hak. Ya. Yang diantaranya adalah kata Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kalian engkau bertemu kepadanya,
kepadamu fasallim alaih, maka berilah salam untuknya. Wa idza da'aka, apabila saudaramu itu mengundangmu, undang ya pada misalnya undang. Kalau saudaramu itu mengundang kita, mengundang hajatan, mengundang apa begitu ya, fa'ajibhu, maka jawablah. Artinya yo didatangi, kata didatangi. Kalau mengundang didatangi. Kemudian idza stansohaka, apabila kok saudaramu itu minta nasihat kepadamu, fansoh lahu, maka berilah nasihat dia. Minta nasihat, maka berilah nasihat. Ya, maksudnya nasihat yang baik. Wa idza atosa, dan ketika saudaramu itu atosa, bersin, fahamidallahu, kemudian dia itu mengucapkan hamdalah, fasamithu, maka jawablah ya, dengan apa? Dengan subhanallah begitu. Subhanallah. Kemudian yang selanjutnya wa idza marido, dan apabila dia itu marid, dia itu sakit, fa'udhu, maka tengoklah. Nah, kalau sakit Bapak Ibu sekalian, ada saudara tetangga yang sakit, kita tengok. Kita tengok. Nah, kecuali kalau sakitnya itu membahayakan, yang nggak boleh ditengok, ya, umpamanya COVID, yang nggak boleh ditengok di rumah sakit itu kecuali. Tapi kita bisa menanyakan, mendoakan melalui media sosial, itu bisa. Hanya pakai WA, pakai apa, pripun kabaripun, sampun sae napa dereng, harus ditanggung Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena ketika orang yang sakit itu, ketika kita datang, ketika kita dangu itu sudah salah satu obat. Itu sebagai sebuah penghiburan. Sebuah penghiburan. Jadi kalau ada orang yang sakit, kita dangu, kita dengan kita tekani, bahkan kita doakan, itu sudah merupakan satu obat. Oleh sebab itu ini merupakan hak dia. Artinya ini harus kita tunaikan. Ya, jangan sampai kalau kemudian ada saudara kita yang sakit, kita meneng kemawon, takone orang, ngerti-ngerti wis meninggal dunia. Ngoten. Itu. Jadi harus saling takon tanglet. Ya, apalagi sesama jamaah. Ngeten niki Bapak nika kok anu nggih mboten ketingal pun pinten wekdal kok mboten teng masjid napa sakit napa pripun. Nah ngoten niki. Untuk saling tanglet, saling takon. Kalau tidak kan ya kita sebagai sesama muslim enggak ada rasa cinta. Ada kasus Bapak Ibu sekalian yang dulu itu di Muntilan atau mungkin bapak itu tinggalnya berdua, sudah sepuh gitu ya, berdua saja, suami istri. Istrinya itu sakit stroke yang di Dipa. Bapaknya itu sudah tua, ngurusi istrinya itu tadi. Jadi sudah beberapa lama itu bapak ini nggak pernah ke masjid, tapi nggak pernah ke masjid. Orang situ itu juga open kalau dia itu sudah meninggal dunia. Nggak orang pernah takon sampai 1 bulan lebih, 1 bulan lebih. Itu baru ketahuan kalau bapak ini meninggal dunia dan ibunya yang stroke itu meninggal karena faktor kelaparan. Karena apa? Karena nggak ada yang ngopeni lagi karena bapaknya sudah meninggal. Jadi dua-duanya meninggal dunia. Itu waktu dimungkin. Karena apa? Karena kita kurang sapa, ya kurang ini nakok nih antara satu dengan yang lain, sehingga kemudian itu tadi akibatnya adalah menjadi ini satu kampung itu malu semua. Ya Pak RW-nya malu, RT-nya malu, lurahnya malu, masyarakat di situ sampai malu karena faktor ada orang meninggal sudah 1 bulan orang konangan. 2 orang itu Bapak sekalian. Itu kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya Bapak sekalian. 2 tahun yang lalu. Kenapa? Karena kita kurang aruh di antara satu dengan yang lain.
Maka disinilah penting untuk saling bersilaturahmi menika penting ya, untuk saling menyapa itu penting Bapak Ibu sekalian. Bahkan mengunjungi orang sakit itu penting ya bagi kita, bagi sesama orang-orang muslim. Nih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya disinilah Bapak Ibu sekalian, maka kata Rasulullah menika iman itu terkait dengan rasa hati. Ada tumbuhnya rasa cinta menika, kemudian dari situlah kemudian ada tumbuh rasa saling peduli, saling membantu, saling aruh-aruh di antara kita bersama. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, hadis ini saya kira luar biasa manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan daripada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Ada kekhilafan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.